Gini Bu, ini kan obatnya tinggal 2 kali minum. Nah besok kita akan kontrol ke klinik biar ibu cepat sembuh. Nggak usah Pak, soalnya kita udah nggak punya uang lagi buat tebus obatnya lagi. Gak apa-apa Bu, nanti Bapak coba pinjam ke seseorang biar bisa kontrol. Mau pinjam kemana lagi Pak? Kita udah nggak punya saudara, terus kita juga udah nggak punya uang buat tebusnya juga. Nanti Bapak coba pinjam ke Pak Adit Bu. Mau pinjam ke adik lagi, utang kita udah banyak Pak, 15 juta. Itu juga buat kebutuhan kita sama yang kemarin saya operasi itu. Itu nggak apa-apa Bu. Nanti kita berdoa saja supaya ngojek Bapak lancar dan ada uang buat pengobatan ibu dan buat melunasi utang Pak Adi dan juga kebutuhan anak-anak Bu. Amin, semoga dilancarkan ya Pak. Amin. Assalamualaikum Pak Adit. Ya, waalaikumsalam. Pak Isan, ada apa Pak? Pak Aditnya ada di rumah Bu. Ada, masih di dalam, lagi makan. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Kamu San, gimana mau bayar utang kamu? Waduh, saya belum bisa bayar Pak. Kedatangan saya ke sini untuk meminjam uang. Soalnya itu saya sedang sakit dan besok ada kontrol. Loh, San, hutang kamu yang kemarin aja belum dilunasi. Masa mau hutang lagi? Kalau saya hari ini utangin kamu, terus kapan kamu akan bayar semuanya, San? Saya nggak janji untuk melunasi dengan waktu dekat ini Pak. Soalnya utang saya sudah banyak. Hutang kamu itu loh, San, bayar sekali, tapi mau hutang lagi. Apa kamu bisa melunasinya? Saya minta tolong Bu Ivan. Saya akan berjanji untuk melunasi utang saya. Orderan saat ini sangat sepi dan saya tidak bisa menyicil utang saya. Dan kebetulan obat istri saya nanti malam sudah habis. Dan saya akan berjanji. Memangnya kamu belum berapa, San? Untuk pengobatannya 500.000 Pak. Gimana, Pak? Terserah kamu saja deh, Pak. Ini uangnya, Pak. Ini San, uang 500.000 buat pengobatan istri kamu. Jadi total utang kamu 15.500.000 ya. Tolong kembalikan 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, apa nggak kelamaan? 3 bulan aja ya. Terima kasih atas bantuannya Pak Bu. Dan saya akan berjanji untuk melunasi utang ini. Namun jika waktunya 3 atau 6 bulan saya belum bisa Pak. Emang kamu bisanya kapan, San? Saya usahakan dalam waktu 1 tahun saya akan melunasi utang saya Pak. Iya, semoga nggak ingkar janji ya. Terima kasih Pak. Saya pamit. Iya, Sampai sama. dulu ya. Ayo ke klinik buat kontrol dan menebus obat ibu. Bapak dapat uang dari mana Pak? Alhamdulillah kemarin Bapak ke rumah Pak Adit dan beliau mau meminjami uang. Oh ya udah, alhamdulillah Pak. Maaf ya Pak, dapatin terus. Bapak kenapa bengong, Pak? Awas loh, nanti sambil. Jadi gini nak, Bapak mau cerita. Sebenarnya Bapak ini ada utang ke Pak Adit dan hari ini sudah tenggat waktu. Hah? Kok bisa, Pak? Maaf ya Pak, jadi gara-gara ibu kita terlilit utang. Emang utang Bapak berapa ke Pak Adit? Banyak nak, 15 juta. Hah? Banyak banget, Pak. Maaf ya, Pak, kita belum bisa bantu apa-apa. Gak apa-apa nak, usah mikirin masalah ini. Masalah ini biar Bapak klinikku yang pikirin. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Silakan masuk, San. Akhirnya kamu datang juga, San. Mau bayar hutang kan?
Maaf Pak, sebelumnya saya belum terkumpul uangnya Pak. Maksud saya di sini untuk meminta perpanjangan waktu lagi. Sudah sekian lama saya kasih kamu kesempatan. Pokoknya nggak mau tahu, besok harus ada uangnya. Pak Ihsan yang butuh uang bukan cuma kamu saja, saya juga butuh uang buat bayar karyawan di gudang. Ivan, Tania, udah lama nggak ketemu. Udah setahun yang lalu ya kayaknya. Iya, gimana kabarnya? Beksi, gimana kabar kamu? Baik juga. Ini sih rencananya aku sama teman-teman mau liburan ke Bali kayak tahun kemarin. Oh, gimana ya? Lo, emang kenapa nih? Nggak kenapa-napa sih, cuman nggak ada uang lebih aja. Soalnya baru kemarin suami aku ngajuin ke temannya, tapi nggak dilunasi sesuai tempo. Oh itu sih temen aku juga sering sih kayak gitu. Terus biasanya mereka itu dibawa ke mediasi biar masalahnya cepat kelar gitu. Kamu ada kenalan mediator? Ada sih, kebetulan temen aku ada mediator juga. Boleh minta nomornya nggak? Mau? Iya, aku. Kirim ke nomor biasa ya. WA-nya masih sama kan? Masih? Soalnya kita jarang kontakkan ya, jadi kontaknya Iya. nggak itu. Udah ada kirim ya? Masuk nggak? Yang ini ya? Betul Oh nomornya? iya betul ya itu. Oke. Wah, kok ada urusan nih ya di sini? Oke. Duluan ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih ya atas informasinya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adil dan Liva serta Pak Ihsan dan Mbak Naila selaku perwakilan dari Nusadia. Di sini saya terima kasih sebelumnya atas kehadiran kalian semua di sini dalam acara mediasi. Sebelumnya perkenalkan saya Putri sebagai mediator atas permasalahan antara Pak Adil dan Pak Ihsan. Di sini sebelum kita mulai mediasi, semoga kita semua dapat menjaga ketenangan dan saling menghormati atas semua ya. Untuk pertama-tama, mari kita bisa ke Pak Adi terlebih dahulu untuk bisa menceritakan kronologi permasalahannya, Kak. Jadi gini Bu, Pak Ihsan ini memiliki utang besar dengan saya, yaitu 15.500.000 yang sudah melewati waktu pembayaran. Jadi menurut mediasi ini saya harap pada titik terang atas permasalahan saya ini. Ya, baik. Jadi Pak Ihsan, dari penuturan Pak Adit ini mengatakan bahwa Pak Ihsan memiliki hutang 15.500.000 pada Pak Adit dan sudah melewati jangka waktu. Jadi bagaimana pendapat dari Pak Ihsan? Saya mempunyai hilang di 15 juta dan tidak melewati kali. Berarti benar ya bahwa Pak Ihsan memiliki hutang 15 juta kepada Pak Adit. Kalau boleh tahu bagaimana sampai Pak Ihsan itu memiliki hutang banyak itu dan belum melunaskan. Apakah ada alasan tertentu? Ya Bu, jadi gini, utang pertama saya itu 15 juta untuk biaya operasi istri saya. Dan berhubung penghasilan saya tidak seberapa, jadi saya belum bisa melunasi utang Pak Adil. Namun pada suatu waktu saya membutuhkan uang lagi untuk biaya kontrak istri saya sebesar 500.000. Dan sampai saat ini pun penghasilan saya masih sama, sehingga hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja Bu. Seperti itu. Jadi begitu Mbak Adi dan Bu Iva, alasan dari Pak Ihsan perlu bisa melunasi hutangnya tersebut karena hasil dari pekerjaannya hanya cukup untuk imunisasi tadi. Jadi apakah Pak Adi dan Bu Iva sudah mengetahui alasan tersebut sebelumnya? Ya memang dari kami pun sudah tahu. Cuman dari kami juga kan butuh uang mas, baru bayar karyawan dan kalau tahapan juga dari kami pun sudah memberikan toleransi batas waktu yang untuk pembayarannya. Namun dari Pak Ihsan pun belum ada pelunasan sama sekali. Jadi
dari Eva sudah mengetahui alasan mengapa Kak Isan belum bisa melunasi hutangnya sampai sekarang. Namun dari penuturan Eva itu menjelaskan bahwa Pak Isan sudah diberi kelonggaran waktu dan diberi tambahan waktu dari Eva untuk melunasinya. Namun sampai sekarang juga belum bisa melunasi utang tersebut ya. Namun di sini kan posisi Eva itu juga butuh uang, jadi seharusnya Pak Isan bisa segera melunasinya. Jadi bagaimana Pak Isan? Oke. Jadi dari kami pun sudah ada etikat untuk melunasi utang tersebut. Namun saya ingin meminta keluaran waktu lagi selama 1 tahun. Jadi Pak Adit, di sini Pak Isan meminta pelonggaran waktu lagi selama 1 tahun. Bagaimana Pak Adit ataupun Bu Iva, apakah setuju dengan jangka waktu 1 tahun tersebut untuk memberikan kelonggaran lagi kepada Pak Isan? Kalau dari kami keberatan dengan batas waktu yang ditentukan, karena kami juga butuh uang tersebut buat usaha kami. Jadi Pak Isan dan Mbak Naila di sini Pak Adit merasa keberatan apabila Pak Isan meminta jangka waktu tambahan selama 1 tahun karena Pak Adit sendiri juga membutuhkan waktu tersebut untuk usaha mereka. Bagaimana tanggapan dari Pak Isan dan Mbak Naila? Ini sebenarnya di keluarga kami itu yang mereka juga bapak ayah sama ayah bu. Dan ini itu juga kak ayah jadi tidak bisa mengatur. Jadi pun keadaan juga sulit. Jadi saya ngomong untuk Pak Adit untuk memberikan bagaimana Pak Adit di sini Mbak Naila meminta jangka waktu tambahan tetap 1 tahun karena dalam keluarga mereka hanya Mbak Naila dan Pak Isan yang mencari uang. Baik, kita setuju dengan jangka waktu 1 tahun yang lebih mingguan. Tapi dengan syarat apabila dalam 1 tahun tidak bisa melunasi, maka dari pihak kami akan meminta satu aset dari Pak Isan berupa motor sebagai keadaan pelunasan utang. Bagaimana Pak Isan dan Naila di sini Pak Adit bisa memberikan jangka waktu 1 tahun dengan syarat apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan hutang belum lunas, kendaraan bermotor dari Pak Isan akan diambil oleh Pak Adit sebagai pelunasan hutangnya. Ya, saya menyetujui permohonan dari Pak Amir. Jadi sudah selesai ya Pak Adit. Di sini sudah sepakat bahwa Pak Adit akan memberikan kelonggaran waktu lagi 1 tahun. Namun apabila dalam waktu 1 tahun tersebut utang belum terbayar lunas, maka Pak Isan akan memberikan motornya pada Pak Adit sebagai ganti dari hutang tersebut. Baik, terima kasih semuanya. Di sini saya simpulkan bahwa mediasi kali ini sudah berhasil dengan syarat di mana Pak Isan harus melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 tahun dan apabila telah melewatinya maka aset kendaraan bermotor dari Pak Isan akan diambil oleh Pak Adit. Setelahnya saya buatkan surat akta perkara terlebih dahulu. Mohon ditunggu untuk tanda tangan. Permisi, ini sudah jadi ya akta perdamaiannya. Mohon untuk tanda tangan dua belah pihak di sini Pak Adit dan Pak Isan ya. Silakan Pak Adit untuk tanda tangan terlebih dahulu. Sini. Terima kasih Pak Adit. Selanjutnya Pak Isan untuk tanda tangan terlebih dahulu. Silakan di sini. Terima kasih Pak Isan. Jadi di sini surat akta perdamaian sudah ditandatangani oleh Pak Adit dan Pak Isan. Selanjutnya akan tanda tangan terlebih dulu agar menjadi surat akta perdamaian yang otentik ya.
Ini sudah selesai mediasi kali ini, sudah saya nyatakan berhasil dan selesai. Akta perdamaian sudah saya buat, selanjutnya akan saya berikan lagi dulu untuk diberikan ke Pak Isan dan Pak Atit untuk apabila pada suatu hari nanti ada sengketa terkait perdamaian ini. Terima kasih. Saya tutup mediasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.